Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya akan membawa satu tema, masalah adalah berkat. Kok bisa masalah adalah berkat? Masalah itu sangat menyakitkan bagi sebagian orang. Tapi kita melihat, setiap masalah ada berkat yang tersembunyi. Sekarang saya tanya kepada saudara, mau masalah yang bertubi-tubi atau berkat yang bertubi-tubi? Sebanyak dan sebagian orang dan kebanyakan daripada orang-orang memilih berkat yang bertubi-tubi. Dan sering kita lihat hasil dari berkat yang bertubi-tubi ujung-ujungnya adalah kesakitan. Tapi hanya sebagian orang yang sangat memahami masalah, diambil hal yang positifnya. Masalah yang bertubi-tubi, Tuhan, saya menerima masalah apa yang terjadi pada kehidupan saya. Terus hari lepas hari masalah tidak pernah berhenti. Tapi saudara, justru disitulah Tuhan sedang mendidik kita sejauh mana kita kuat menghadapi masalah itu. Yang mana nanti ada satu berkat yang melimpah. Bukan hanya berkat materi saja yang Tuhan berikan, tapi berkat kebijaksanaan, berkat keadilan, berkat memahami intuisi yang kuat di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi kita harus melewati masalah itu agar kita semakin hidup bijaksana. Berkat di sini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu hal secara materi. Berarti tidak perlu, namun lebih daripada itu. Berkat juga tentang damai sejahtera, saudara. Berkat kasih yang melimpah. Namun di sini berkat itu juga berbicara tentang sesuatu kesempatan untuk dapat melayani, memberkati, membantu, menolong. Ada satu berkat di mana kita bisa menolong orang lain. Berkat itu bukan sesuatu yang kita terima. Selalu konsepnya itu selalu, oh ada berkat. Selalu yang kita terima. Di sini saya katakan, berkat itu juga berarti kita memberkati orang, saudara. Kita menolong orang, mengampuni sesama yang membutuhkan. Bukan berarti berkat baik itu apapun, selalu berkat itu kepada kita. Tapi di sini saya jelaskan, berkat itu adalah sesuatu yang kita bisa memberkati orang lain. Jadilah kita hidup menjadi berkat. Itu saudara. Anda menjadi orang Kristen yang dewasa karena kedatangan Tuhan juga sudah tidak lama. Kapan? Kita tidak ada yang tahu, saudara. Seandainya Tuhan berbicara bahwa Dia akan datang kembali bulan depan, apa yang akan kita lakukan? Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan akan kerja keras untuk mencari jiwa.
dan melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh lagi. Bagaimana dengan saudara? Seandainya Tuhan datang bulan depan, Tuhan mau datang, apa yang dilakukan? Berbondong-bondong orang melakukan kebaikan. Tapi saat ini kita tidak pernah tahu kapan Tuhan itu datang. Tapi kita hidup di dalam koridor di mana setiap kehidupan kita Tuhan sudah menjelaskan. Ada hal yang penting yang kita bukan hanya menunggu kedatangan Tuhan, tapi di dalam masa penantian itu, di dalam masa menunggu itu, bagaimana kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Masalah adalah berkat, ya. Masalah itu menjadikan kita dewasa, saudara. Seandainya kita hidup seperti orang Kristen, hidupnya akan berubah dan akan bertobat semua. Kata Tuhan, tidak. Banyak yang berdatangan, tapi hanya sedikit yang kupilih. Di dalam yang kesedikitan itu, ada beberapa yang setia. Kenapa bisa berguguran? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Iman kita, kasih kita harus naik. Naik dan naik, bukan turun. Jadi setiap masalah yang ada, jadikan itu berkat di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan pernah menggerutu. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Tapi itu adalah berkat yang tersembunyi. Di balik masalah itu ada berkat. Dan di sini saya katakan bukan berkat jasmani, saudara. Terkadang kalau dikatakan berkat, konotasinya itu udah langsung ke duit, udah langsung ke barang, udah langsung ke proyek dan apapun itu. Tapi berkat di mana ada kedewasaan kita, di mana ada kebijaksanaan kita, di mana kita bisa lebih tahu lagi, punya cara hidup, cara pandang di dalam kehidupan kita. Yesaya 56 ayatnya yang ke-7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan pada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi saudara, kita menjadi rumah bagi Roh Allah itu sendiri. Mezbah Allah kita bangun di dalam kehidupan kita. Mezbah Allah kita bangun di dalam hati kita untuk menjadi berkat doa bagi bangsa-bangsa. Untuk bisa mencapai satu penyampaian Injil kebenaran, saudara. Itu adalah berkat. Banyak orang yang tadinya hidup dalam gaya hedon untuk saat ini. Banyak masalah, seolah-olah jadi terpuruk dan lain sebagainya. Mau berkat bertubi-tubi atau masalah bertubi-tubi. Di mana berkat bertubi-tubi akhirnya pada kehancuran. Tapi kalau masalah bertubi-tubi kita accept dengan bijaksana, kita aminkan dan kita katakan, Tuhan berikanlah aku kekuatan untuk bisa melewati masalah ini. Maka Tuhan akan terus membawa kita kepada gunungnya yang kudus, di mana ada satu kekuatan. Jadi kita setiap langkah ada surat Kristus yang terbuka, saudara. Bukan hanya menyampaikan firman kebenaran. Sudah banyak orang yang pintar. Tidak diajarkan juga orang bisa baca di ayat keberapa, di surat keberapa. Tapi menjadi surat Kristus yang terbuka. Itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemahaman, pengajaran yang Engkau berikan kepada kami. Di mana setiap masalah ada berkat yang Engkau berikan untuk kami, pemahaman untuk kami di dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa juga, Tuhan, untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah di dalam kehidupan, itu adalah Tuhan sedang mendidik. Terima kasih Tuhan, Engkau mendidik kami luar biasa, menjadikan kami lebih bijaksana lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.